Pernah kepikiran gak sih gimana konsep keuangan Islam dipraktekkan langsung sama para sahabat Nabi? Nah, di materi kali ini kita bakal membedah sesuatu yang luar biasa. Kita nggak cuma ngomongin teori kering, tapi kita bakal lihat pergeseran paradigma yang nyata banget dari filosofi harta yang mendalam sampai ke aplikasinya dalam memutar roda ekonomi sebuah negara. Untuk gambarannya, kita bakal mulai dari filosofi harta, lalu bahas apa itu sebenarnya Baitul Mal. Setelah itu, kita langsung masuk ke studi kasus yang seru. Mulai dari kebijakannya Abu Bakar, inovasi birokrasinya Umar, sampai dinamika di era Utsman dan Ali, dan ditutup dengan kesimpulan. Oke, kita masuk ke bagian pertama, filosofi harta dan konsep kepemilikan. Di sini kita harus riset dulu pemahaman kita soal uang. Dalam kerangka pemikiran dari sumber kita ini, harta itu bukan sesuatu yang hak miliknya mutlak ada di tangan kita buat dipakai foya-foya sesuka hati. Bukan gitu. Harta itu murni titipan atau amanah dari Tuhan. Artinya kekayaan tuh sebenarnya cuma instrumen, sebuah alat yang di dalamnya udah nempel hak-hak sosial orang lain. Kita memang boleh memanfaatkannya, tapi ada batasannya, yaitu untuk ibadah dan kesejahteraan publik. Nah, ngomongin soal kesejahteraan publik atau maslahah, ini tuh nggak abstrak sama sekali. Teks sumber kita jelas banget memaparkan kalau kemaslahatan itu artinya mati-matian melindungi 5 pilar ini. Coba deh perhatikan, melindungi harta itu levelnya disejajarkan loh sama melindungi nyawa dan agama. Jadi urusan ekonomi ini bukan cuma sekedar pelengkap, tapi benar-benar fondasi vital yang wajib dikelola supaya kelima aspek tadi tetap aman. Saking detailnya, hukum Islam sampai mengkategorikan aset-aset ini secara spesifik banget. Ada garis tegas antara harta yang halal dimanfaatkan dan yang haram, antara aset bergerak dan yang statis, sampai bedanya barang habis pakai sama aset produktif jangka panjang. Pengorganisasian yang super teliti ini tujuannya satu, mastiin kalau semua aset benar-benar melayani kepentingan publik dan tepat sasaran. Lanjut ke bagian kedua, apa sih sebenarnya Baitul Mal itu? Dari literatur akademis yang kita bahas, ini dia wadah utamanya, Baitul Mal, yang secara harfiah artinya rumah harta. Dan ingat, ini bukan berangkas pribadinya presiden atau khalifah ya. Ini murni institusi ekonomi dan sosial yang independen dari negara. Khalifah itu posisinya cuma sebagai manajer atau pemegang amanah yang tugasnya mengelola uang perbendaharaan ini demi kepentingan rakyatnya. Kalau kamu mikir ini cuma sekedar kotak amal yang sederhana, wah, jauh banget dari itu. Sumber pendapatannya tuh luar biasa beragam. Mulai dari zakat, pajak tanah yang disebut khoraj, terus ada pajak proporsional atau khums, sampai jizyah atau pajak perlindungan buat non-muslim, dan juga fai. Ini benar-benar gambaran sistem perpajakan negara yang super kompleks dan terstruktur, jauh di atas sekedar bagi-bagi sedekah. Sekarang, mari kita lihat gimana sistem raksasa ini jalan di dunia nyata, tepatnya di era 4 Khulafaur Rasyidin. Biar gampang, bayangin aja mereka berempat ini kayak CEO yang memimpin berturut-turut. Masing-masing harus putar otak buat mengadaptasi manajemen perbendaharaan ini karena mereka menghadapi realitas ekonomi dan geopolitik yang beda-beda banget. Masuk ke bagian ketiga, kita mulai dari kebijakan Abu Bakar dengan balance budget policy-nya. 1 dirham. Cuma itu nominal yang tersisa di kas negara waktu Abu Bakar wafat. Kok bisa? Karena Abu Bakar ini menerapkan kebijakan anggaran berimbang yang benar-benar tanpa sisa. Buat beliau, yang paling krusial itu adalah pemenuhan kebutuhan dasar yang setara. Jadi, tiap kali Baitul Mal nerima dana, hari itu juga dananya langsung didistribusikan habis secara merata ke seluruh umat. Nggak ada ceritanya uang ditumpuk atau diendapkan. Dan ada satu cerita yang luar biasa dari teks sumber kita. Di akhir hayatnya, Abu Bakar sadar negaranya lagi dalam krisis. Terus apa yang beliau lakuin? Beliau menghitung ulang seluruh gaji yang pernah beliau terima selama jadi kepala negara yang totalnya sekitar 8.000 dirham. Terus, beliau jual sebagian besar tanah pribadinya demi balikin uang 8.000 dirham itu ke Baitul Mal buat nolongin negara. Ini standar akuntabilitas publik yang luar biasa mencengangkan. Lanjut ke bagian 4, inovasi Umar dan bagaimana beliau membangun birokrasi Baitul Mal. Nah, zaman Umar ini ceritanya beda lagi. Beliau menghadapi surplus ekonomi yang gila-gilaan karena wilayah Islam luas sampai ke Persia dan Romawi. Kekayaan mengalir deras. Sadar kalau volumenya udah kebesaran, Umar ngerasa kebijakan habis dibagi ala Abu Bakar udah nggak relevan lagi. Jadi beliau ubah strategi. Umar ninggalin konsep saldo nol dan mulai ngebangun birokrasi yang lebih rapi. Beliau mendirikan semacam departemen kesekretariatan yang namanya Al-Diwan, ngangkat juru tulis resmi, netapin standar gaji pegawai, sampai bikin anggaran khusus militer dan dana cadangan. Ini tuh benar-benar transisi dari manajemen masa darurat ke tata kelola pemerintahan yang mapan. Kita bergeser ke bagian kelima,
era Utsman dan Ali, serta evolusi distribusinya. Pas masuk masa kepemimpinan Utsman, lonjakan kekayaan negara makin menjadi-jadi, belum pernah terjadi sebelumnya. Utsman sih tetap menjaga prinsip kesetaraan ala Umar buat kebutuhan pokok, dan bahkan beliau mampu ngasih bantuan negara yang jauh lebih tinggi. Tapi, sebagai respons atas melimpahnya kekayaan di masyarakat, Utsman ngeluarin kebijakan baru. Beliau mulai mengizinkan individu buat memiliki tanah yang sebelumnya dikuasai secara ketat oleh negara. Jadi ada penyesuaian regulasi di sini. Nah, yang bikin perbandingan ini makin seru itu pas kita lihat strateginya Ali bin Abi Thalib. Setelah memindahkan pusat pemerintahan secara strategis ke Kufa, secara administratif Ali ini malah semacam muter balik waktu ke model awalnya Abu Bakar loh. Beliau menolak konsep dana cadangan yang dipakai Umar. Tiap hari Kamis, Ali mastiin seluruh saldo Baitul Mal itu dikosongkan dan dibagi habis ke masyarakat. Beliau pengen kekayaan negara itu langsung dirasakan efeknya secara merata hari itu juga. Sampailah kita di bagian ke-6, yaitu kesimpulan dari sistem manajemen kekayaan ini. Kalau kita tarik benang merahnya, kita emang lihat gaya kepemimpinan yang beda-beda banget. Ada pemimpin yang ngabisin uang kas tiap hari Kamis, ada juga yang ngebangun sistem anggaran pertahanan dan birokrasi yang super kompleks. Tapi esensi utamanya selalu sama. Mereka sangat fleksibel mengadaptasi kebijakan sama realitas ekonomi, tapi tetap dipaku kuat oleh satu prinsip utama, yaitu maslahah. Apapun bentuk kebijakannya, perbendaharaan negara itu murni cuma dipakai sebagai alat untuk kesejahteraan publik. Sebagai penutup, coba bayangin deh, kita baru aja membedah kisah seorang kepala negara yang rela menjual tanah pribadinya buat balikin gajinya sendiri ke kas negara. Sebuah sistem yang naruh kesejahteraan publik di posisi paling puncak. Pertanyaannya, gimana caranya etos kepemimpinan, integritas absolut, dan fokus pada pemerataan dari abad ke-7 ini bisa menginspirasi kita untuk memperbaiki sistem manajemen kekayaan negara di era modern sekarang? Coba deh direnungkan. Makasih banget udah ngikutin materi kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.